Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia, sayang kamu. Apa yang ingin dia sampaikan. Jadi, ini orang yang sayang kamu, yang pengen dia sampaikan apa, atau yang dari lubuk hatinya ingin dibicarakan ke kamu apa. Oke. Jadi, kita nanti bakalan lihat energi orangnya siapa, baru apa yang pengen dia sampaikan. Seperti biasa, aku harus disclaimer dulu kalau this is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, untuk membooster energimu. Jadi energi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Aku meminta kebijakan kamu dalam menelaah informasi yang diberikan. Coba kita meditasi sebelum membaca. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Fokuskan pertanyaannya dalam hati. Siapa yang sayang banget sama kamu dan apa yang pengen dia sampaikan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke. Aku bakal langsung cek energi dia. Kita lihat dianya siapa, kita lihat ciri-cirinya, baru nanti apa yang pengen dia sampaikan. Oke. Sama sama ego second spirit threat give information and protection to set through people what's the speed. Mari kita lihat. Siapa yang sayang banget sama dirimu saat ini? Dia sayang banget sama kamu. Ada pleasure. Kamu bisa dealing sama fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Kalau aku lihat dia adalah sosok orang yang penuh dengan semangat ya. Dia punya confidence, dia punya kepercayaan diri yang luar biasa. Terus kalau aku lihat di sini ada ketertarikan fisik, dan dia tipe orang yang secara fisik itu sangat menarik. Jadi punya sexual appeal yang tinggi. Aku ngelihat dia juga kalau dari segi seksual memang kelihatannya energinya sangat besar, jadi cukup nafsuan orangnya, embracing, orangnya sangat terbuka sama segala macam situasi. Aku juga lihat dari sisi pemberiannya dia mampu untuk banyak membuka pintu. Jadi aku lihat dia adalah sosok orang yang gampang punya teman baru. Dia juga sosok orang yang punya skill komunikasi yang baik, skill sosial yang baik. Dia juga sosok orang yang terbuka untuk banyak orang, open minded juga. Di sini ada flow. Dia juga bukan tipe orang yang terlalu obsesi atau mengekang situasi atau mengekang seseorang. Jadi dia punya pemahaman kalau setiap orang punya kebebasan masing-masing. Dia orangnya santai banget, pembawaannya juga santai. Boy, dia punya hobi untuk traveling, hobi untuk exploring. Aku lihat dia punya sisi adventure, di mana ada beberapa dari mereka yang suka naik gunung atau jalan-jalan, coba tempat-tempat baru, pergi ke sana kemari. Aku ngeliat juga kalau dari segi pekerjaan ya, itu memungkinkan untuk dia traveling gitu. Ada standstill. Orangnya juga nggak pantang menyerah. Kalau aku lihat dia juga sosok orang yang kalau kamu tolak, dia nggak akan diem saja. Dia bakalan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mau. Aku juga ngeliat dia bukan tipe orang yang gampang terpengaruh sama lingkungan yang buruk. Dia tetap punya pendirian. Biasanya protection. Dia pertama gini, dia sangat protektif banget sama orang yang dia sayang. Dia juga sosok orang yang sangat menjaga banget keluarganya, deket banget sama keluarganya. Dia punya adat istiadat yang cukup kental. Dia juga sosok orang yang mengutamakan tradisi atau sangat menghargai tradisi. Aku lihat karena dari kekokohan, kalau kamu lihat pohon itu kan bentuknya kokoh, walaupun terpa angin, tornado, dia tidak mudah terpengaruhi. Jadi gak mudah goyah orangnya. Aku ngeliat dia juga sosok orang yang cukup mampu untuk melindungi
seseorang yang dia sayangi. Jadi melindungi secara mental dan secara fisik ya. Orangnya juga cukup bijak soal keuangan. Aku melihat dia orang yang memang dilindungi bukan hanya sama dirinya sendiri melindungi dirinya, tapi dia juga dilindungi sama doa-doa keluarganya gitu. So aku bakalan lihat dari tarot card. Who is this person? There's spirit guide, angel power like Admiruses. Dia juga kalau aku lihat saat berhubungan sama pasangan, dia tuh suka ngajak staycation, ngajak jalan-jalan. Dia juga sering banget berpetualang ya kalau aku lihat. There's spirit guide, angel power like Admiruses. Sama-sama ego can speak the truth. Give information and protection to people. Watch this video. Who is this? Siapa yang sangat menyayanginya? Dia sayang banget sama kamu. Ada The Star. Dia orang yang sangat populer. Kalau aku lihat dia punya banyak teman. Temannya juga bukan hanya di satu lingkungan ya. Kalau aku lihat dia punya banyak lingkungan pertemanan, punya banyak circle. Pergaulannya juga luas. Jadi bukan hanya disesuaikan sama di mana dia kuliah, dia sekolah, atau di mana dia bekerja. Jadi sangat luas. Aku lihat dia juga sosok orang yang cukup terkenal di lingkungan sekitar. Jadi kalau kamu nanya kayak lihat ini nggak gitu, sebutin namanya, orang-orang tahu gitu loh dia di mana atau keberadaannya. Jadi memang diperhatikan banget sama orang-orang sekitar. Di sini ada The Tower. Oke, dia adalah sosok orang yang punya sedikit isu di anger management. Dia punya isu di emosi. Cuman kalau aku lihat dari The Tower, ini orang yang tidak diduga sama dirimu. Jadi kamu kalau tahu dia suka sama kamu atau dia sayang sama kamu kayak, hah masih sih? Gitu. Jadi memang tidak terlihat dari sisi atau dari sikapnya dia ke kamu ya. Kalau dari The Tower itu juga sosok orang yang orangnya aktif, terus kedua dia juga spontaneous, jadi apa yang dilakukan penuh dengan kejutan. Dia nggak bisa ditebak orangnya. Terus kalau ada orang yang mencoba untuk memahami tindakan dia, pola pikir dia, atau memahami dia bakalan kayak gimana juga nggak akan bisa ketebak gitu. Kecuali kamu atau kecuali ada orang-orang yang memang sudah kenal banget sama dia, lama banget, atau emang dibiarkan untuk tahu. Keluarganya pun nggak begitu tahu ya tentang wataknya dia. Kadang-kadang suka memang berubah-berubah. Jadi di sini ada sisi moodinya juga. Terus di sini ada energi The Temperance. Dia disenangi banyak orang. Makanya banyak banget orang yang kadang-kadang suka minta saran, suka dengerin dia ngomong, suka deket-deket sama dia. Kalau aku lihat dia juga sosok orang yang mampu untuk berkata jujurnya dia, tapi tidak menyinggung orang lain. Jadi dia cukup paham empati itu apa. Dia mengutarakan kejujuran tapi disesuaikan. Contohnya ada orang yang kalau kayak misalnya ngelihat sesuatu hal yang jelek, dibilang jelek aja gitu, tanpa dipikirin perasaan orang lain yang memakai pakaian tersebut contohnya. Tapi kalau dia tuh caranya halus itu untuk bisa memberitahu. Jadi dia cukup balance dan cukup bisa memahami kalau posisi aku di dia gimana ya gitu. Terus kalau dari energi The Temperance ada energi penyembuh. Kamu bisa dealing sama healer, kamu bisa dealing sama seseorang yang memang sudah punya aura penyembuh ya. Jadi dia pun duduk di kerumunan, tanpa dia sadari dia bisa menyembuhkan orang-orang. Dalam arti menyembuhkan tuh bukan hanya kayak nyembuhin panas, nyembuhin flu atau batuk. Enggak. Tapi menyembuhkan secara energi. Jadi kehadiran dia sangat disenangi. Di sini King of Cups yang tadi aku bilang, dia punya empati yang luar biasa, sangat memahami perasaan orang lain. Walaupun dia itu sering suka gampang marah, kesenggol dikit marah, tapi dia bukan lashing out atau bukan mengeluarkan amarahnya ke orang lain gitu. Dia tipe orang yang paham kalau aku bertindak seperti ini nantinya akan seperti apa, dan dia juga orang yang sangat menghargai orang lain. Jadi gini, kalau misal kamu berhadapan sama dia, cara dia ngomong ke kamu akan disesuaikan sama apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan. Jadi tapi kebanyakan
dari orang-orang ini nih dengan energi The King of Cups, dia tahu cara untuk ngomong secara halus, secara lembut gitu, bukan dari intonasi suara ya, tapi lebih dari niat, dari energi dari suara tersebut, dimana suaranya dia atau omongannya tuh benar-benar bisa menyentuh orang lain dan orang-orang tuh bisa patuh sama dia. Kalau dari segi fisik aku ngelihat dia sosok orang yang kelihatannya tuh kalem ya, kelihatannya tuh kayak um, orang yang welcoming. Kamu pernah lihat gak orang yang kayak gampang untuk dideketin, ramah gitu. Dia juga murah senyum, terus cara dia berpakaian juga average ya, maksudnya orang yang tidak terlalu apa-apa ngeluarin barang-barang mewah, terus atau apa sesuatu yang flashy, sesuatu yang kayak mengintimidasi. Enggak, dia tetap tahu cara berpenampilan disesuaikan sama lingkungan sekitar. Dan kalau aku lihat dari energi The King of Cups, dia itu orang yang sangat tulus dalam mencintai. Kamu kalau deket dia, ngobrol sama dia itu bakalan tenang banget. Jadi dia memberikan energi ketenangan. Aku lihat di sini dari Six of Swords ya, banyak banget orang yang dibantu untuk moving on, dibantu untuk sembuh, atau dibantu untuk bisa tenang dalam hidup. Jadi dia banyak banget menenangkan orang-orang sekitarnya dia. Kamu punya perbedaan sama dia, bisa perbedaan usia, perbedaan adat istiadat, perbedaan tempat tinggal di sini, rumahnya jauh, atau perbedaan prinsip gitu. Ada juga yang perbedaan keyakinan. Dari energi The Moon, orangnya intuitif, orangnya juga nggak selamanya menggunakan hanya logika atau memberikan alasan sesuai logika dan common sense ya, tapi dia juga bisa memahami orang-orang pakai hatinya dia, pakai intuisinya dia. Oh, ini orang lagi kenapa nih gitu, walaupun nggak kelihatan sama orang-orang lain, dia bisa menebak itu gitu. There's a koneksi antara alam bawah sadar. It means bisa ada sebuah koneksi lewat mimpi, atau misalnya kamu bakalan dapat banyak pesan-pesan lewat mimpi, atau cara dia untuk menyampaikan perasaannya lewat mimpi. Tapi ada juga yang menyampaikan perasaannya dia tuh lewat energi. Jadi you feel very, kamu saat sama dia atau nggak lagi ngapa-ngapain nih, contohnya kamu lagi gundah gulana, lagi galau banget, terus tiba-tiba ada rasa kayak diguyur air, kayak ada rasa adem gitu, ada rasa tenang tiba-tiba. Sometimes itu caranya dia untuk memberikan kasih sayang. Jadi transfer energi gitu. So aku bakalan lihat lagi ciri-ciri fisiknya seperti apa. Tell me more about who is this person yang sayang banget sama kamu. Ace of Cups, Shadow Side. Dari segi fisiknya, pertama dia kelihatan nyaman sama tubuhnya dia, jadi punya sisi percaya diri yang luar biasa. Aku ngeliat dia juga cara berpakaiannya memang bener-bener pakaian yang nyaman untuk dia ya, nggak suka pakaian ketat atau pakaian-pakaian yang ribet gitu loh. Kalau dari fisik aku ngeliat orang yang kelihatannya kalem, orang yang kalau dari segi mata tuh, matanya dia tuh punya kayak binar-binar yang bisa kadang-kadang bikin kita deg-degan, kadang-kadang bisa bikin kita tuh kayak tenggelam sama matanya. Dari energi The Shadow Side itu nunjukin dia kalau secara fisik dia tuh suka pakaian yang ke arah yang gelap-gelap. Kedua, terus dia tuh orang yang ada sisi misteriusnya. Jadi yang tadi aku bilang, kadang-kadang sorot matanya tuh bikin deg-degan, kayak ada makna di balik matanya gitu loh. Nah, dari energi The Empress, ini cara dia berpakaian very comfort. Dia juga pakaiannya bukan pakaian yang bisa dibilang ribetin diri dia sendiri. Jadi cukup comfort, cukup nyaman sama badannya dia. Terus kalau aku lihat dari segi fisiknya, aku tidak
kebanyakan dari mereka punya fisik yang memang agak berisi. Cuman ini karena ada kemakmuran. Kalau kamu lihat di sini banyak padi-padi, itu menunjukkan kemakmuran secara apa yang dia makan, dia minum. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak punya diet-diet khusus gitu loh. Terus kalau aku lihat di sini dari Ace of Pentacle, dia tipe orang yang kalau dari keberadaan dia itu make sure kalau dirinya tuh ada gitu loh. Sering banget orang-orang kalau misalnya kalau jalan tuh ya udah jalan aja, tapi dia sekali ngelangkah tuh orang-orang bisa ngelirik dia. Nah ini dari aura, dari pancaran aura. Terus dari Ten of Cups, dia orang yang sangat familiar untuk dirimu. So aku bakalan lihat dari sini, kita tambahin dari fisiknya dia. Who's this person? 1, 2, 7. Ini third eye, jadi ini konfirmasi kalau intuisinya terbuka, dia punya mata ketiga, atau dia memang sosok orang yang punya pemahaman di luar dari logika gitu. Eclectic style, dia punya style yang unik, dia beda sendiri dari yang lain. So I'll put it here ya, ini aja, sini aja. Ini aktif, orangnya punya banyak aktivitas. Yang tadi aku bilang, dia suka kesana kemari, dia suka liburan, dia suka menjelajah mountain. Dia punya pemahaman yang cukup keras. Jadi pertama, prinsip kalian berdua beda. Dia bukan tipe orang yang gampang atau mudah untuk dipengaruhi atau dirubah pemahamannya. Strong hand, dia punya tangan yang kuat, dia orang yang mau kerja keras. Older, ada younger. Ini adalah konfirmasi kalian punya usia yang berbeda. Raspy, suaranya serak-serak basah. Orangnya cute, orangnya lucu. Ini ada secret. Ada punya banyak rahasia. Social circle, dia datang dari lingkungan pertemanan atau lingkungan sosialmu. Muscle, dia punya otot-otot. Dimple, dia punya langsung pipi. Cold, dia adalah sosok orang yang gak bisa memperlihatkan kasih sayangnya dengan omongan, dengan kayak dijelaskan gitu loh. Kayak kamu jelas banget atau dia ngomong kalau dia punya perasaan, dia bakalan kelihatan dingin tapi perasaannya adalah sebaliknya. Well groomed, dia suka merawat diri. Suit and tie, dia punya, pertama banyak dari mereka yang pekerjaannya itu pekerjaan corporate. Tapi kalau aku lihat kebanyakan dari mereka suka pakai pakaian yang kayak kemeja, jas. Tan, dia lahir dengan kulit putih tapi karena banyak aktivitas jadi menggelap. Kulitnya soft skin, kulitnya halus. Sing a song, dia bakalan suka banget nyanyiin kamu. Salah satu cara dia untuk meluapkan perasaannya juga dengan lagu. Jadi biasa untuk kirimin lagu atau kasih kode lewat lagu. Brum-brum, ini adalah kendaraan dia yang dikenal banget sama orang-orang sekitarnya. Dia tuh selalu pakai kendaraan itu dan cukup berisik ya kendaraannya. Let me hold you tight. Dia punya love language itu physical touch. Dia bakalan suka peluk. So aku bakalan lihat pertama dari sini, pesan dari Romance Angel for you. Baru nanti kita lihat apa yang pengen dia sampaikan.
Suara aku tiba-tiba hilang. Sebentar, aku minum dulu. Oke. Ini ada Romance Angel. Ada getting to know each other as you reveal innermost self to each other, your bond depends. Saat kita membuka isi hati kita, ngobrol dari hati ke hati, memahami satu sama lain, ikatannya akan semakin kuat. You deserve love, you are lovable. Kamu tuh berhak untuk dicintain. Oke, ini aku bakal lihat apa yang pengen dia sampaikan. Pertama dari Romance Angel. Apa yang pengen dia sampaikan ke kamu? Very soon. Clearly decided what you want. So that it comes to you now. Clearly decided what you want so that it comes to you now. Jadi kamu tentuin kamu maunya apa, kamu tunjukin kamu maunya apa agar dia datang dengan cepat. Kalau aku lihat apa yang pengen dia sampaikan, bentar lagi sayang, bentar lagi. Dia udah punya panggilan sayang untuk dirimu. Tapi kebanyakan dari mereka bakal manggil kamu yang atau sayang. Jadi yang pengen dia sampaikan adalah sayang, bentar lagi ya, gitu. Aku butuh validasi darimu. Aku butuh lampu hijau darimu untuk aku maju. Aku bakal lihat lagi dari sini. Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu? Ada urusan keluarga kalau aku lihat yang lagi dia fokusin. Ada urusan kayak family business atau tuntutan keluarga. Jadi yang pengen dia sampaikan adalah aku lagi sibuk nih untuk urusan keluarga. Nih, dia lagi sibuk untuk urusan keluarga. Dan ini kamu diminta sabar sampai dia selesaikan masalah keluarganya dulu. Ya kebanyakan sih family business ya. Ini yang berhubungan sama bisnis keluarga. It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing focus on another, now it's time to give to yourself. Ya ini yang tadi aku bilang, dia ada yang dia kerjakan dulu. Ini dia juga meminta kamu untuk fokus sama diri kamu dan keluarga kamu. Terutama fokus untuk perkembangan diri. Karena balik lagi ini ada bisnis keluarga atau hubungan yang untuk masa depan lah di keluarganya dia yang harus dia fokuskan. Saat ini dia sedang fokus untuk itu. Ini bukan waktunya untuk menunggu satu sama lain, atau bukan waktunya untuk hanya duduk gak ngapa-ngapain terus fokus untuk satu sama lain. Ini waktunya untuk usaha. Jadi kamu diminta untuk berusaha untuk diri kamu sendiri, sedangkan saat momen ini dia sedang berusaha untuk dirinya dan keluarganya gitu. Twin flame, passion ignites. Ini bisa jadi twin flame kamu. Dia merasa ada kuasa dari Tuhan atau kuasa semesta yang mempertemukan kamu sama dia, dan dia sudah memahami koneksi ini. Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out. Jadi balik lagi, kamu diminta untuk percaya sama dia, percaya sama hubungan ini. Ini semua bakalan ada hasilnya saat kamu punya harapan. Dan di sini balik lagi dia masih butuh waktu. Kalau yang ingin dia sampaikan, dia butuh ruangan juga, butuh ruang untuk dia bisa berkembang. Percaya dan punya harapan, ini semua akan berhasil. Kerja kerasnya akan berhasil. Karena kalau aku lihat memang lagi fokus untuk kerja keras. Kebanyakan yang tadi aku bilang soal keluarga atau tuntutan keluarga.
Emotion are a natural, a necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Kadang-kadang perasaan kita itu mempengaruhi pola pikir. Jadi ini diminta untuk slow down for a moment, santai dulu. Kalau ada trauma-trauma di masa lalu yang membuat diri kamu benci, membuat diri kamu punya dendamnya dan kebencian dilepaskan dulu. Atau ketakutan dilepaskan dulu. So, aku bakalan lihat lagi, kita dari tarot card ya, apa yang pengen dia sampaikan. Untuk beberapa dari kalian yang aku ngelihatnya udah pada kenal lewat sosial media atau udah temenan di sosial media, dan dia bakalan ngepost lagu atau dia pernah ngepost lagu atau ada video yang ada background songnya, background lagunya. Itu kalau aku lihat diminta untuk dengerin, karena dari tadi spirit guide aku ngomong coba denger, ada lagu yang memang khusus banget untuk kamu, dan itu kayak ngeluapin isi hatinya tuh apa. Karena yang tadi aku bilang, dia tuh tidak pandai untuk dengan kata-kata, jadi dia kayak ada tahu nih lagu yang memang sesuai untuk diri kamu, itu yang jadi soundtrack hidupnya. So aku bakal lihat apa yang pengen dia sampaikan. Princess of Wands, ada Queen of Pentacles. Kamu bagaikan rumah untuk dia. Ada banyak banget hal di diri kamu yang itu bisa membuat dia sangat nyaman. Dia sedang berpetualang saat ini, tapi dia bakalan balik ke rumahnya. Dan kalau aku lihat di sini, semakin kamu bisa memancarkan, kalau saran ya dari tarot, semakin kamu bisa memancarkan potensi dirimu siapa, itu semakin kamu akan bagikan magnet untuk dia, kayak menarik dia untuk pulang. Karena kalau dari hatinya sendiri sudah memutuskan, okay, this is kamu adalah seseorang yang nyaman untuk dia. Apa yang pengen dia sampaikan? Apa yang ingin orang yang menyayangi kamu sampaikan? Mau kemanapun dia pergi, dia bakal balik lagi ke kamu lagi. Dari The Strength, saat ini ibaratkan ya, saat ini tuh dia kayak sosok kucing yang kecil, lagi penuh dengan aktivitas, lagi aktif banget, pengen coba ini coba itu. Dia bakalan hadir ke dalam hidup kamu di saat sosoknya sudah benar-benar strong, udah benar-benar kuat, dan dia yakin sama diri sendiri dia tuh kuat dan mampu untuk memberikan kamu perlindungan. Karena di sini aku ngeliat ada sebuah peran, dimana peran dari semesta adalah ada yang dilindungi, ada yang melindungi. Untuk kalian yang feminine, dia datang atau dia akan benar-benar siap saat momennya, saat dia mampu untuk melindungi. Dan untuk yang masculine, ini diminta kamu coba untuk mengasah kekuatan kamu, agar saat memang ada sebuah momen untuk persatuan, kalian benar-benar ready. Apa yang pengen dia sampaikan saat ini, dia sedang menguatkan diri dia sendiri, dia sedang mendewasakan dirinya sendiri, dia sedang mencari apa itu makna kehidupan, apa itu yang bisa jadi tongkat kehidupan aku. Untuk ngebangun keluarga kan kita butuh fondasi ya, dia sedang mencari fondasi, dia sedang menyelesaikan karma-karmanya, dia sedang menyelesaikan masalahnya. Dari Ten of Swords, ada isu-isu yang sedang dia selesaikan juga. Di sini yang pengen dia sampaikan, iya, aku juga merasakan apa yang kamu rasakan. Kalau dia bilang gini, I give you energy. Kita tuh exchange energi. Dia sama kamu tuh tukeran energi. Sering banget. Di sini gini, Two of Cups kayak partnership,
Jadi saat kamu butuh air, dia bawa air. Saat kamu punya air dan dia butuh air, kamu memberikan dia juga. Jadi ini ada saling memberi, saling mengasihi. Dari 12 Cup sendiri nih ngomongin soal cinta. Jadi apa yang pengen dia sampaikan, dia juga bisa memahami kalau cinta itu datangnya bukan dari alasan ya. Kenapa, alasannya gini, karena kamu gitu. Cintanya bener-bener dia ngerasain itu. Dia tahu di dalam hatinya, oke, ini cinta gitu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Kita lihat the outcome of the situation. Ada change, ada perubahan, ada awal mula baru. Saat kamu butuh seseorang di saat kamu benar-benar di dasar, dia akan hadir. Dan sebaliknya juga seperti itu. Tanpa disadari ya, dari energi the full, aku ngelihatnya akan ada awal mula baru saat kalian berdua mampu menyelesaikan masalah masing-masing, mampu menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, mampu melepaskan apa yang harus dilepaskan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu tahu lebih dalam, lebih banyak lagi tentang si dia atau apa yang dia rasakan dan apa yang pengen dia sampaikan, kamu bisa buka personal reading, karena personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, jangan lupa aktifkan loncengnya. See you in the next reading. Bye!